Oke, iPhone. Siapa sih yang nggak kenal? Benda ini kayaknya udah jadi bagian hidup kita ya. Ada di kantong, di tangan, bahkan di pikiran. Tapi pernah nggak sih kita mikir di balik layarnya yang kinclong itu sebenarnya ada cerita apa? Ternyata ceritanya tuh kompleks banget. Ada soal inovasi yang gila-gilaan, strategi bisnis yang super jenius, dan ada juga sisi etisnya yang bikin kita mikir dua kali. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar semua lapisan cerita iPhone ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya satu ponsel doang bisa jadi simbol status, mesin pencetak uang yang luar biasa, sekaligus jadi sumber dilema etika? Aneh kan? Inilah teka-teki yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mundur dulu ke awal mulanya. Jauh sebelum iPhone jadi barang yang ada di mana-mana, ini semua cuma sebuah ide. Sebuah proyek super rahasia di dalam Apple, yang bahkan punya nama sandi yang misterius. Ceritanya tuh dimulai dari iPod. Ingat kan, di awal tahun 2000-an, iPod itu rajanya pemutar musik. Tapi Steve Jobs sudah was-was. Dia mikir, gimana kalau nanti semua ponsel punya pemutar musik? Bisa-bisa iPod tamat riwayatnya. Nah, karena ketakutan itulah di tahun 2004, sebuah misi rahasia bernama Project Ungu dimulai. Tujuannya bukan sekedar bikin ponsel, tapi bikin ulang konsep ponsel dari nol. Dan puncaknya, Januari 2007, saat Steve Jobs naik ke panggung dan menunjukkan ke dunia sebuah perangkat yang bakal mengubah segalanya. Dengan kalimat sederhana tapi powerful ini, Steve Jobs bukan cuma ngenalin produk baru, dia itu kayak mendeklarasikan sebuah zaman baru telah dimulai. Energi di ruangan itu pasti luar biasa banget, dan standar untuk semua ponsel di masa depan langsung berubah total hari itu juga. Jadi apa sih yang bikin iPhone ini beda banget? Coba deh lihat perbandingannya. Dulu kita semua pakai ponsel dengan tombol fisik yang harus ditekan-tekan. Softwarenya juga kaku banget. Terus datanglah iPhone. Tiba-tiba tombol fisik hilang, diganti layar sentuh yang ajaib. Muncul ekosistem aplikasi yang nggak ada habisnya. iPod, telepon, internet, semua jadi satu di perangkat yang elegan. Jadi iPhone itu bukan cuma memperbaiki apa yang udah ada, tapi benar-benar mendefinisikan ulang apa itu smartphone. Tapi jangan kira jalan Apple itu mulus-mulus saja. Kesuksesan mereka itu nggak instan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian di mana kita bakal lihat gimana dominasi Apple sekarang ini justru dibangun di atas kegagalan-kegagalan mereka di masa lalu. Yap, sebelum ada iPhone atau iPad, Apple itu pernah ngalamin kegagalan produk yang parah banget, bikin rugi besar. Tapi justru kesalahan-kesalahan inilah yang jadi pelajaran paling berharga buat mereka, yang akhirnya ngebentuk strategi jenius mereka di masa depan. Coba deh kita lihat dua contoh paling parah. Pertama, ada Apple III. Idenya sih bagus ya, dibikin tanpa kipas biar sunyi, senyap gitu. Tapi akibatnya apa? Komputernya jadi kepanasan terus, rusak melulu, bencana banget. Terus ada Apple Lisa. Wah, ini komputernya canggih banget buat zamannya. Tapi harganya itu loh, $10.000. Siapa yang mau beli coba? Jelas gagal total. Apple rugi besar. Tapi, justru dari kegagalan inilah mereka dapat pelajaran yang paling penting. Dan inilah pelajaran terpentingnya. Punya produk keren doang itu nggak cukup. Kunci kemenangannya adalah menciptakan sebuah sistem, sebuah ekosistem yang bikin semua produknya nyambung. Sistem yang bikin penggunanya nggak cuma susah pindah, tapi bahkan nggak mau pindah sama sekali. Nah, strategi ini namanya Customer Lock-in. Gampangnya gini, bikin aja semua produk dan layananmu itu saling terhubung dengan sempurna. Sempurna banget sampai kalau ada pelanggan yang mau pindah ke merek lain, rasanya tuh rugi banget. Jadi ini bukan soal maksa pelanggan, tapi bikin mereka betah dan mau tetap tinggal. Dan inilah benteng yang dibangun Apple. Perangkat kerasnya, mulai dari iPhone, iPad, Mac, sampai Apple Watch, semuanya nyambung. Terus software eksklusif kayak iMessage itu bikin geng sendiri. Belum lagi layanan kayak iCloud yang jadi pusat kehidupan digital kita. Hasilnya, kalau mau pindah, biayanya mahal banget. Bukan cuma soal duit, tapi juga soal kenyamanan, data, dan semua kebiasaan yang udah terlanjur kita bangun di dalam benteng Apple itu. Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang pasti sering kita dengar. Kenapa sih iPhone mahal banget? Jawabannya ada di strategi penentuan harga mereka yang, jujur aja, brilian. Jadi, Apple itu nggak ngelihat pasar sebagai satu kue besar. Mereka membaginya jadi 3. Pertama, pasar baru. Ini buat orang-orang yang pengen punya teknologi paling canggih dan ya status. Kedua, pasar lama, di mana model iPhone tahun lalu dijual lebih murah. Ini buat orang yang lebih mentingin harga. Terakhir, ada pasar bekas, yang bikin orang-orang dengan budget terbatas tetap bisa ngerasain gengsinya punya iPhone. Cerdas kan? Kejeniusan dari strategi ini tuh gini. Apple bisa jadi merek yang super eksklusif dan mewah, tapi di saat yang sama tetap bisa dijangkau oleh banyak orang.
Mereka berhasil memperluas pasarnya tanpa ngerusak citra premium mereka. Ini keseimbangan yang susah banget dicapai loh. Dan strategi ini untungnya luar biasa. Coba lihat angka-angka ini deh. Dari setiap iPhone yang kita beli, hampir 60%, tepatnya 58,5%, keuntungannya lari ke Apple. Gila kan? Nah, bandingin sama pemasoknya yang rakit komponen-komponennya. Mereka cuma dapat untung tipis banget, sekitar 1-2% aja. Angka ini, ini penting banget. Karena angka inilah yang akan membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin bagian paling kelam dari cerita iPhone. Keuntungan raksasa itu ternyata ada harganya. Di balik setiap iPhone yang kita pegang, ada sebuah rantai pasokan global yang rumit. Dan disitulah kita menemukan biaya tersembunyi dari inovasi ini. Masalahnya gini, Apple menuntut kualitas yang sempurna, produksi yang super cepat, tapi di saat yang sama ngasih margin keuntungan yang tipis banget buat pemasoknya. Tekanan buat neken biaya produksi inilah yang akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang sangat-sangat berat bagi para pekerja di pabrik-pabrik perakitan. Data ini nunjukin gambaran yang cukup menyedihkan. Di pemasok-pemasok besar kayak Foxconn dan Pegatron, tercatat ada banyak banget pelanggaran hak-hak buruh. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah cerminan dari kondisi kerja ekstrim yang dialami manusia nyata. Laporan-laporan dari lapangan itu benar-benar bikin khawatir. Ada cerita soal lembur yang gila-gilaan, upah yang nggak cukup buat hidup layak, dan kondisi kerja yang kadang berbahaya. Tekanan untuk ngejar target produksi yang super ketat, ini bahkan sampai memakan korban jiwa, termasuk kasus bunuh diri pekerja yang sempat heboh diberitakan. Dan kita balik lagi ke angka ini, margin 1-2%. Kalau pemasok cuma dapat untung sekecil itu, mereka pasti bakal cari cara buat neken biaya kan? Dan sayangnya, yang paling gampang dipotong itu ya biaya tenaga kerja. Jadi ada hubungan langsung antara model bisnis Apple yang super untung dengan tekanan berat yang dirasakan para pekerja di pabrik. Jadi, pada akhirnya, iPhone itu bukan sekedar ponsel. iPhone adalah sebuah cerita. Cerita tentang desain yang mengubah dunia, strategi bisnis yang nggak ada tandingannya, tapi sekaligus cerita tentang pertanyaan-pertanyaan etis yang rumit di era globalisasi ini. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Setiap kali kita megang iPhone, kita itu sebenarnya jadi bagian dari cerita ini. Pertanyaannya, dari 3 hal ini, inovasi, keuntungan, dan etika, mana yang paling penting buat kita sebagai konsumen? Gak ada jawaban yang gampang, tapi ini adalah sesuatu yang penting untuk kita renungkan.